Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Alia Putri dengan NIM 856291941. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ UT Padang. Di sini saya akan mengumpulkan tugas 3, yaitu membuat video praktik rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebelumnya saya telah membuat video praktik rencana pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri 02 Bukit Putus Luar. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bentuk kelasnya dipimpin ya, doa seperti ini ya. Sekarang kita ambil absen dulu ya. Putri Rindiani, Ratu Chania, Afifah Muli Umairah, Fadira Almaira, Rangga Timana, Azam, Fazal Ramadan, Wahyu Arifin. Baiklah, sekarang hari ini ada 3 mata pelajaran ya yang dipadukan, yaitu pertama ada PKN Bangsa Indonesia dan IPS dengan tema mengenal identitas masyarakat di lingkungan tempat tinggal kita. Sebelumnya itu sudah ada poster, yaitu poster 34 rumah adat dan pakaian adat, dan juga ada makanan khas di seluruh Indonesia. Sebelumnya Ibu mau memberikan pertanyaan nih sama kalian semua. Mengapa budaya di setiap daerah itu berbeda-beda? Ada yang tahu nak? Mengapa budaya di setiap daerah itu berbeda-beda? Dan bagaimana cara kita hidup rukun walaupun kita berbeda budaya? Apa nak? Ya, itu salah satunya saling menghormati. Siapa namanya? Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Ibu akan memberitahu kalian bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menghubungkan pakaian adat, rumah adat, asal daerah melalui pengamatan peta keberagaman budaya secara tepat. Ini petanya ya. Ini posternya maksud Ibu. Lalu ada mengidentifikasi minimal 3 bentuk toleransi antar suku, antar negara melalui diskusi kelompok. 4 adalah menulis paragraf deskriptif sederhana tentang budaya daerah menggunakan bahasa yang lembut dan benar. Dan yang kelima yaitu menyampaikan satu tindakan nyata untuk menjaga kerukunan dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kita masuk ke pokok materi yang pertama, yaitu pendidikan Pancasila. Apa makna semboyan kita? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan walaupun masyarakat memiliki banyak perbedaan. Indonesia terdiri atas berbagai apa saja? Suku bangsa, agama, bahasa daerah, adat istiadat, lalu rumah adat, apa lagi? Pakaian adat, ya makanan khas juga ada, dan budaya daerah. Walaupun berbeda, seluruh rakyat Indonesia kita hidup sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Contoh
paragraf deskriptif. Siapa nak? Apa nama tuh? Nggak tahu. Yaitu menggambarkan sesuatu secara rinci. Yang kedua, menggunakan kalimat yang jelas. Yang ketiga, membuat pembaca seolah-olah melihat atau merasakan langsung. Yang keempat, menggunakan kata sifat. Siapa yang tahu langkah-langkah menulis paragraf deskriptif? Satu aja. Ada yang ingat nggak? Masa nggak ingat? Nggak ingat. Yaitu apa? Menentukan tema dan objek yang pertama yang akan dideskripsikan. Yang kedua, mengamati objek dengan baik. Yang tiga, menentukan gagasan utama. Yang keempat, menyusun kalimat secara runtut. Dan yang keempat, menggunakan kosakata yang tepat. Apa contoh paragraf deskriptif? Sekolahku sangat bersih dan nyaman. Di halaman sekolah terdapat taman bunga yang indah dan berwarna-warni. Semua siswa menjaga kebersihan sekolah dengan bekerja sama. Dan yang kedua, ada penggunaan kosakata baku. Apa kosakata baku? Ada dulu. Ya. Kosakata baku adalah kata penulisannya sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Apa contoh kata baku dan kata tidak baku? Apa kata baku? Izin apa izin? Ya. Ya, izin, benar. Terus praktek, kata bakunya apa? Baku, praktek, tidak bakunya? Praktik. Praktik. Ya. Aktivitas. Beda dari huruf aja sih. Kalau kata bakunya tetap aktivitas. Kalau apotek, itu kata tidak baku apotek. Kata bakunya apa nak yang cewek nak di depan? Apotik. Ayo yang di depan, semangat. Kalau resiko? Resiko apa? Kata bakunya? Risiko. Apa pentingnya menggunakan kosakata baku? Apa pentingnya? Tulisan menjadi rapi dan mudah dipahami. Yang kedua, menunjukkan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, memudahkan komunikasi. Terus selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu IPS, keberagaman budaya daerah. Apa sih keberagaman budaya daerah itu? Apa tadi ada apa ini? Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Apa tadi nak? Keberagaman budaya daerah ada bahasa daerah, ada pakaian, terus makanan, ada bahasa daerah, lagi lagu daerah. Apa saja faktor penyebab terjadinya keberagaman? Karena kenapa ya? Kan kita beragam ya. Beragam kan mulai dari banyak suku di Indonesia. Apa yang menyebabkan kok bisa gitu menjadi keberagaman ini? Yaitu karena letak geografis Indonesia yang luas, lalu perbedaan kondisi alam. Setelah itu kebiasaan setiap adat ya, setiap adat setempat, lalu pengaruh sejarah nenek moyang. Lalu contoh keberagaman budaya Indonesia, misalnya ada Sumatera Barat. Apa budaya yang khasnya? Yaitu rumah gadang. Ya, rumah gadang kan? Khasnya Sumatera Barat. Lalu selanjutnya ada Jawa Tengah.
Lalu ada contoh tari tradisional Nusantara. Sumatera Barat apa tari tradisionalnya? Tari piring. Aceh? Tari saman. Bali? Tari kecak. Jawa Barat? Tari jaipong. Lalu Maluku ada tari cakalele namanya. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir yaitu IPS. Keberagaman budaya daerah. Apa sih keberagaman budaya daerah itu? Apa ini tadi ada apa ini? Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Apa tadi nak? Keberagaman budaya daerah ada bahasa daerah, ada pakaian, terus makanan, ada bahasa daerah, lagi lagu daerah. Apa saja faktor penyebab terjadinya keberagaman? Karena kenapa ya? Kan kita beragam ya. Beragam kan mulai dari banyak suku di Indonesia. Apa yang menyebabkan kok bisa terjadi keberagaman ini? Yaitu karena letak geografis Indonesia yang luas, lalu perbedaan kondisi alam. Setelah itu kebiasaan setiap adat ya, setiap adat setempat, lalu pengaruh sejarah nenek moyang. Lalu contoh keberagaman budaya Indonesia, misalnya ada Sumatera Barat. Apa budaya yang khasnya? Yaitu rumah gadang. Ya, rumah gadang kan? Khasnya Sumatera Barat. Lalu selanjutnya ada Jawa Tengah. Jawa Tengah itu budaya khasnya batik. Ya, batik. Lalu kalau dari daerah Bali, apa yang khasnya dari budaya Bali? Tari apa namanya? Tari apa namanya? Tari saman dari Aceh. Tari kecak. Apa saja fungsi tari tradisional? Apa fungsi tari? Ada yang tahu? Sebagai sarana hiburan, sebagai bagian dari upacara adat. Dan yang ketiga, tidak malu menggunakan. Dan yang ketiga, sebagai identitas budaya daerah. Dan yang keempat, itu melestarikan budaya bangsa. Bagaimana cara melestarikan budaya daerah? Ya benar. Terus mempelajari budaya daerah sendiri. Selanjutnya mengikuti kegiatan seni budaya. Tidak malu menggunakan budaya Indonesia. Dan yang keempat, menghargai budaya lain, yang menghargai setiap budaya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok ya. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, bagi kelompoknya nak. Siap? Yang ini? Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini jelaskan ya. Di sini kan ada 5 budaya daerah, ya kan? Nah, nanti nama daerah yang pertama kalian isi Sumatera Barat. Nama budaya daerah kedua Sumatera Utara. Dengar nak, yang di belakang dengar. Nanti yang ketiga Aceh. Nah, nanti yang keempat Sumatera Selatan. Dan yang kelima Papua Barat. Apa nama daerahnya nak? Apa nama daerahnya? Sumatera Barat. Terus Sumatera Barat.
melalui pemahaman karakteristik budaya dan kemampuan menyampaikan pesan secara santun, siswa diarahkan untuk menunjukkan sikap toleransi serta menjaga persatuan berdasarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa tadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika artinya? Kalian harus menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Boleh ditutup ketua kelas. Sip, terus. Berdoa.